oleh intimidasi, oleh persekusi yang tadi sudah disebutkan apa yang terjadi di Yogyakarta misalnya, itu saya kira ya demokrasi yang menuju pada senjakalanya, pada proses dying. Jadi proses kalau saya katakan menuju pada lonceng demokrasi itu sendiri. Nah, saya coba untuk mengaitkan dengan persoalan yang tadi disinggung oleh Mas Aulia tentang apa yang saya alami di dunia misalnya. Kalau dunia kampus terkait dengan kebebasan berpendapat itu kan sebenarnya diikat dengan ada 3 macam kemandirian dan kebebasan. Yang pertama adalah otonomi, yang kedua diturunkan pada otonomi kebebasan akademik, dan yang ketiga adalah kebebasan mimbar akademik. Nah, ketiga hal ini sangat tergantung. Pertama, persoalan apa? Dari otonomi perguruan tinggi. Apakah perguruan tinggi itu otonom? Nah, kita bisa simak sekarang, waktu perguruan tinggi yang negeri terutama ya, ini menjadi, kalau swasta sih bebas-bebas saja, tapi kalau yang negeri ini sejak menjadi badan layanan dan juga berubah menjadi PTNBH, ini hegemoni kekuasaan pemerintah ya, pemerintah itu kan sangat tinggi, terutama apa? Dalam hal menentukan siapa rektor yang terpilih misalnya. Karena ada akses yang cukup besar yang dimiliki oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan kalau sekarang, kalau dulu ada Menristek-Dikti, itu punya suara 35%. Jadi meskipun misalnya dalam pemilihan sekarang ini di Undip atau di perguruan tinggi lain yang ada MBA-nya itu ada Majelis Wali Amanat, nomor 1 itu tidak jaminan dia akan terpilih secara nomor 1 akan menjadi rektor. Tapi bisa jadi yang nomor 2 atau yang nomor terakhir atau mungkin terakhir itu akan menjadi rektor. Nah, ini sebenarnya kan praktek, menurut saya ini bukan praktek demokratis, menurut saya ini loh, karena ini perguruan tinggi sendiri kan tidak memberikan contoh ini sebagai proses yang demokratis yang ini. Nah, tadi persoalan kalau itu pertama ya, yang saya katakan tadi otonomi perguruan tinggi itu tidak ada, lalu bagaimana otonomi keilmuan? Otonomi keilmuan berarti pengembangan ilmu melalui pendidikan, pengajaran, penelitian sampai pengabdian, bebas dari segala ancaman, terbebas dari intimidasi, dari pengaruh dari pemerintah, pengaruh dari lembaga swadaya masyarakat, pengaruh masyarakat, atau mungkin ada investor-investor yang lain. Otonom betul. Nah, ketika itu tidak otonom, ada otonomi keilmuan, tidak ada, mana mungkin kita bisa melakukan kebebasan akademik. Artinya di situ apa? Misalnya kita bisa lacak dari deklarasi 5 ya, tahun 1988. Di situ dikatakan bahwa kebebasan akademik itu sebagai kebebasan dari anggota kampus, ya termasuk sivitas akademik individually atau secara collectively, dalam mengembangkan, menyampaikan, mentransfer knowledge, ya, penelitian, kreasi, teaching, ya, termasuk dalam hal penelitian dan juga penulisan. Nah, lebih lanjut lagi sebenarnya dalam statuta ya universitas itu juga disebutkan bahwa bagaimana akademikus itu mempunyai hak untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai segala sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. Nah, ini kalau saya analisis, mestinya nanti diturunkan lagi yang ketiga, yaitu kebebasan mimbar akademik yang dimiliki oleh seorang profesor atau dosen yang memiliki reputasi cukup bagus di situ. Nah, kalau sampai yang ketiga ini seperti saya, guru besar itu juga punya hak untuk memiliki kebebasan mimbar. Nah, dalam hal ini mungkin apa yang menimpa saya ketika saya mengkritisi Perpu Ormas tahun 2017, ya itu Perpu tahun 2017. Secara terbuka memang terekam ya oleh video dan itu di YouTube juga sudah disampaikan bahwa saya tidak setuju ormas ini. Nah, bermula dari inilah
saya mendapat stempel ya dari penguasa setempat itu bahwa saya dikatakan tidak setia kepada pemerintah. Loh kenapa? Karena Perpu yang mengeluarkan pemerintah. ASN kok tidak setuju dengan keputusan pemerintah, itu nalarnya gimana? Nah, jadi ketika itu saya langsung shock sebenarnya. Loh kok prakteknya begini? Betul saya itu ASN. Tetapi saya bukan ASP ya, aparatur sipil pemerintah, maksud saya begitu. Saya itu aparatur sipil negara, pemerintah boleh berganti, tetapi kan ASN tidak akan berganti sampai Nah saya berpikirnya, ini mestinya saya punya kebebasan untuk menyatakan pendapat apakah satu undang-undang itu sesuai dengan kapasitas saya. Tadi saya katakan memiliki mimbar, kebebasan mimbar akademik, mestinya bentah itu dalam situasi apa atau berada di maksud saya dalam situasi dan keadaan untuk kondisi yang macam mana. Nah, jadi saya dikatakan tidak setia pada pemerintah dan itu apa? Berarti melanggar PP nomor 53 2010 yaitu tentang disiplin pegawai negeri. Itu ada itu sampai beberapa kali saya kemudian ya jelas karena saya dinilai melakukan pelanggaran berat. Ini bukan pelanggaran ringan atau sedang. Lalu saya diberhentikan dari ketua prodi hukum, kemudian yang kedua sebagai ketua senat fakultas hukum, dan yang ketiga waktu itu sebagai anggota komisi 4 universitas. Nah, itu pengalaman saya. Jadi ternyata memperjuangkan persoalan yang menurut saya itu ya benar. Karena saya berpikir begini, tidak mungkin semua peraturan perundang-undang itu benar ya kalau dikaji. Benar semua. Dan untuk apa ada MA dan juga ada Mahkamah Konstitusi. Nah ketika saya sebagai seorang guru besar berpendapat semacam itu, kemudian masalah seperti itu sampai sekarang ini persoalan saya di PT. Saya menggugat untuk SK itu ya dalam tanda kutip ya, ini pemecatan itu ya. Pemberhentian itu sampai PT UN saya kalah, dan sekarang baru dalam tahap banding di PT TUN. Ini proses yang saya alami sendiri. Nah terkait dengan saya lanjutkan ya, ini jadi saya perhatikan ketika itu misalnya diterapkan dalam kampus itu tampaknya memang untuk era sekarang sangat sulit ya kalau berhadapan dengan berapa banyak peraturan perundang-undangan yang sebenarnya kalau ditinjau dari sisi konstitusionalitas itu kita bisa pertanyakan di situ.
Nah, dengan persoalan pemakzulan presiden, pemakzulan presiden maksud saya, tadi sudah banyak disampaikan oleh para pembicara sebelumnya, bahwa kita memang mengenal sistem pemerintahan presidensial yang itu kalau kita kaji sebenarnya memberikan proteksi yang kuat bagi presiden. Tadi sudah dikatakan oleh Prof. Denny bahwa ini ada tiga tahap ya, tahap untuk sampai pada ya atau tidak sampai pada pemecatan ya dalam tanda kutip itu, pada tahap politik, yang pertama tahap hukum, dan yang ketiga tahap tahap politik lagi. Nah, kalau kita lihat rentetan tahap itu tadi, saya katakan benar ya, pintu pemakzulan itu ada. Tetapi katakan hanya sekecil lubang jarum. Nah, itu artinya apa? Ya, para pendukung, para koalisi atau para yang mengidolakan presiden itu jangan fobia. Tidak perlu paranoid ya. Karena tidak mungkin ini presiden hitung-hitungan politik, hukum maupun apa. Nggak mungkin presiden yang sekarang ketika tidak tadi ya melakukan pelanggaran hukum pun, karena satu-satunya pengadilan yang berhak untuk memproses hukum itu hanya MK. Jadi DPR, MK, kemudian saya katakan MPR itu kalau yang untuk masa sekarang itu nggak mungkin. Saya katakan tidak mungkin itu akan melakukan pemakzulan terhadap presiden. Jadi tenang-tenang saja, dan saya kira maksudnya supaya tidak paranoid itu akhirnya ya ketika ada orang yang mengusulkan Pak Presiden tolong mundur, atau saya mengusulkan presiden mundur, atau membuat surat terbuka supaya presiden mundur, itu tidak termasuk makar dan tidak di situ. Kalau memang penting silakan diundang, tapi menurut saya tidak perlu harus ditindak secara criminal justice system. Karena kalau menggunakan criminal justice system ini sebenarnya kita nggak sesuai loh dengan Pancasila terusin. Kalau semuanya harus ke sana. Dan itu real. Sekarang apa-apa kan, perkara pidana langsung diproses, kalau perlu harus sampai pada penjara. Nah, paradigma yang demikian kan membuat kita itu jauh dengan negara yang dulu kita ikuti hukumnya. Saya katakan Belanda itu sudah banyak penjara yang kosong, yang minim penghuninya. Kenapa? Ya banyak ya dipakai dengan restoratif justice system. Sementara kita, yang mestinya penjara itu hanya dihuni oleh 130.000, sekarang ini sebelum dikurangi ya, dihuni oleh 260.000 narapidana. Nah, akhirnya menimbulkan ya semacam itulah kekacauan. Kemudian maksud saya ketika ini sudah masa pandemi kan bagaimana nih, harus ada besar-besaran ya, sudah dikeluarkan 2 tahap setahu saya, sebanyak 30.000 lebih 2 kali, berarti sekitar 70.000 sampai 1.000 narapidana dengan proses asimilasi dan juga proses integrasi. Nah, oleh karena itu saudara sekalian yang saya hormati, persoalan tadi saya sampaikan tentang usulan-usulan untuk misalnya presiden mundur dan seterusnya, itu sebenarnya kita tidak terlalu paranoid lah, seharusnya tidak semacam itu. Toh misalnya kita tadi berat di Undang-Undang Dasar 45 misalnya, proses impeachment itu, kita punya juga TAP MPR nomor 6 tahun 2001, yaitu tentang kehidupan berbangsa. Di dalam sistem pemerintahan itu dikatakan ketika seorang pemimpin merasa tidak mampu lagi memimpin negara, kemudian rakyat tidak percaya, maka seharusnya pemimpin itu mengundurkan diri. Loh, ini ada. Ini bukan omongan Suteki, tapi ada di dalam TAP MPR nomor 6 tahun 2000. Ada orang yang menyatakan itu, berpendapat itu, membuat suara terbuka. Menurut saya lebih baik kita jangan paranoid dan tidak perlu untuk ditindak melalui criminal justice system. Mengusulkan ya seperti ancaman-ancaman intimidasi atau mungkin juga persekusi yang lain, itu menurut saya tidak perlu dilakukan, terutama untuk yang garda terdepan itu kan polisi, tapi juga tidak terlepas dari masyarakat kita sendiri, harus dididik, jangan suka melaporkan, dikit-dikit lapor. Nah, ini jadi masalah besar. Nanti kalau dilaporkan polisi tidak bertindak, dikira ini tidak masyarakat. Nah, ini rakyat sendiri harus dididik bahwa ini ada proses bagaimana kita
melakukan hak asasi manusia, menyelenggarakan itu untuk kebebasan pendapat, itu jangan sedikit-sedikit dilaporkan. Nah kalau begini kacau, misalnya dalam hal ini adalah kepolisian kemudian menanggapinya dalam arti langsung benar menindaklanjuti. Kalau kita ukur dengan unsur-unsur pasal, baik itu undang-undang ITE maupun KUHP, hampir itu banyak semua bisa masuk semua. Tapi itu harusnya berubah dalam berparadigma hukum, cara berhukum kita harus berubah. Katanya kita Pancasila, kita pakai itu sila keempat. Bagaimana restoratif justice itu diutamakan. Saya kira waktu itu MA pernah juga studi banding ke ada namanya NGC, Neighborhood Justice System. Ini Prof. Denny saya kira paham di sana. Saya pernah membaca itu Prof. Denny. Jadi tidak semua perkara itu harus berakhir pada criminal justice system atau harus berakhir pada pidana. Nah itu Pancasila kita di mana gitu loh. Jadi ya maaf, saya sekarang mengajar Pancasila saya 24 tahun, termasuk filsafatnya. Saya mau juga dikatakan pakar bukan yang mengajar Pancasila 24 tahun. Kadang saya miris. Karena apa? Suri tauladan di negara kita itu minim sekali untuk menyatakan bahwa ya itu pemerintahan Pancasila, ya itu adalah pemimpin yang Pancasila, ya itu adalah aku Pancasila. Loh, kalau aku Pancasila ketika orang tidak setuju pada aku berarti Anda bertentangan dengan Pancasila, apa itu maksudnya? Nah, ini melebar ya, kalau nanti semakin banyak yang saya bicarakan mungkin akan melebar ke HIP dan seterusnya itu ya, yang RUU HIP itu persoalan lain. Jadi saya tegaskan di sini kebebasan berpendapat itu harus tetap dilindungi. Oke, ada pembatasan misalnya ya dengan bagaimana menyatakan pendapat umum adalah itu ada pembatasan, ada undang-undangnya jelas. Tetapi ketika sudah ditakuti, dibungkam kemudian atau diintimidasi, itu saya kira sudah melanggar human right. Saya kira demikian Mas Aulia yang bisa saya maaf, nanti jam 1 saya juga harus ada webinar lagi ini dengan Uniol. Uniol itu Universitas Online Prof. Din Samsudin. Saya punya kelompok itu yang memang harus saya dalam rangka untuk mengedukasi umat, mengedukasi juga para ya teman-teman lah yang memang bisa bergabung di situ. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ini adalah kajian-kajian yang saya tadi katakan teoretik dan juga akademis, dan apabila kurang berkenan dan juga tidak sependapat silahkan disampaikan juga secara akademis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Suteki yang secara komprehensif mulai paparan ilmuwan dan juga tadi disampaikan oleh beliau ada perjalanan hidup yang ternyata di dunia demokrasi seperti Indonesia berdasarkan Pancasila ada hal yang kemudian antitesis, malah terkesan intimidasi dan lain sebagainya, memperkaya hasanah keilmuan kita bersama. Selanjutnya, nanti Prof. Denny dan Prof. Suteki karena sudah menyampaikan selamat melanjutkan aktivitasnya. Prof. Denny sukses sebagai bakal, Prof. Suteki terus memberikan pencerahan dimanapun juga, dan kita doakan beliau-beliau ini sehat walafiat dan selalu sukses dimanapun berada. Selanjutnya kita nantikan juga ini perempuan tangguh Bunda Profesor Susi Dwi Hardianti, LLM PhD, Guru Besar FA 4, yang sudah viral kemana-mana dari APHTN, ada Asosiasi Filsafat Dosen, dan berbagai macam yang mendukung terkait dengan Prof. Dikmah yang diintimidasi termasuk panitia di UGM. Kepada Bunda Prof. Susi, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang yang terhormat Profesor Dinsam terhormat, para pembicara lainnya, Prof. Denny, teman saya, kemudian juga tadi Prof. Suteki. Terima kasih pertama kali kita ketemu di virtual, dan juga para pembicara Mas Refli Harun, Mbak Bibip, Mas Ilham, kemudian Mas Reddy, dan lain sebagainya. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk ikut nimbrung gitu ya, berkaitan dengan kebebasan berpendapat di masa pandemi sekarang ini. Tadi kalau secara ringkas disampaikan oleh Mas Aulia mengenai pernyataan sikap yang dibikin oleh teman berbagai asosiasi, itu di draft, dirancang oleh teman-teman dosen yang lain juga, antara lain oleh Mbak Bibip yang sekarang juga menjadi pembicara, kemudian juga oleh Bang Charles, kemudian kita bicarakan bersama-sama, dan kita sepakat dengan teman-teman dari asosiasi DON, misalnya Serikat Pengajar HAM, kemudian juga KIKA, Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, serta Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia. Kita bersepakat untuk memberikan pernyataan sikap itu sebagai sebuah bentuk keprihatinan dari para akademisi terhadap yang menimpa teman-teman di mahasiswa di UGM, dan juga menimpa sahabat kami semua, yaitu Profesor Nikmatul Huda, yang kami semua mengetahui integritas beliau sebagai seorang akademisi tidak dapat diragukan lagi. Bapak Ibu dan para yang melihat webinar ini, izinkan saya untuk share screen. Bisa di Mas Aulia, ini masih di disable. Silahkan Prof, sudah di enable. Oke. Sebentar ya. Saya sudah siapkan. Apakah belum? Apakah Belum, sudah? Belum. Ya. Saya kadang kesulitan untuk sebentar Mas. Yes. Nah, belum kelihatan ya. Oke, atau saya bicara saja, nanti saya mohon maaf kalau misalkan nanti ini bisa ini ya Mas ya. Yang hijau bisa diklik mungkin Prof, atau di email ke saya buka, atau di Japri, mohon izin Prof. Oke. Atau saya langsung saja ya, daripada nanti setelah selesai bicara nanti baik. Saya emailkan gitu ya. Baik, makasih Prof. Pada kesempatan akan membahas mengenai, berbeda dengan yang lainnya, saya tidak akan masuk terlalu dalam pada materi mengenai pemakzulan, tetapi saya langsung fokus pada kebebasan akademik. Apakah kebebasan akademik kita sedang di persimpangan jalan atau tidak, gitu ya. Nah, mengapa saya pilih ini, gitu ya? Ketika saya disodori tema diskusi dengan judul menyoal kebebasan berpendapat dan konstitusionalitas pemakzulan Presiden di masa pandemi COVID-19. Kemudian saya menafsirkan itu ada beberapa pilihan, yaitu bisa kita bicara mengenai menyoal kebebasan berpendapat di masa pandemi, kemudian menyoal konstitusionalitas pemakzulan Presiden di masa pandemi, kemudian juga yang ketiga, alternatif yang ketiga adalah menyoal kebebasan berpendapat dengan menggunakan pemakzulan sebagai sebuah trigger gitu ya. Saya mengambil alternatif, saya akan mengambil kebebasan akademik. Ada beberapa alasan mengapa saya mengambil kebebasan akademik. Yang pertama, kebebasan akademik meskipun juga seringkali dikatakan sebagai bagian dari kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berpikir, merupakan hak yang sangat fundamental. Jadi ada yang mengatakan bahwa kebebasan akademik itu bukanlah, dia hanya merupakan derivatif saja dari hak yang tadi saya sudah sampaikan. Tapi saya tidak ingin membahas itu karena itu termasuk pada pembahasan mengenai teori hak asasi manusia, itu menjadi beda lagi nanti. Kemudian yang kedua yaitu karena terdapat beberapa peristiwa yang menunjukkan kebebasan akademik itu berada di persimpangan jalan jika tidak dapat berbahaya gitu ya. Misalnya yang tadi sudah disampaikan oleh para pembicara yang lain, yaitu diskusi di UGM pada tanggal 29 Mei dulu. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting juga, terus terang saya terinspirasi oleh sebuah buku
yang ditulis oleh Akel Bilgrami dan terbitan tahun 2015 dengan judul yang sangat menantang gitu ya, eye catching banget, yaitu Who is Afraid of Academic Freedom. Jadi siapa sih sebetulnya yang takut terhadap kebebasan akademik itu? Nah, sebelum menjelaskan terlebih dahulu, tadi saya katakan di dalam kebebasan akademik itu ada yang dikatakan sebagai kebebasan untuk berbicara atau freedom of speech. Dan ada 4 argumentasi mengapa freedom of speech itu menjadi penting. Yang pertama adalah kepentingan untuk menemukan kebenaran, yaitu yang seringkali bagaimana kita menemukan sebuah kebenaran melalui marketplace of ideas, yaitu mengenai tukar-menukar gagasan dan lain sebagainya. Kemudian argumentasi yang kedua mengapa freedom of speech itu kita perlukan, yaitu adanya aspek dari diri kita, self-fulfillment gitu ya. Jadi hak masing-masing orang itu mempunyai hak untuk mengembangkan diri, dan untuk mengembangkan diri itu diperlukan kebebasan berbicara. Kemudian yang ketiga yang sudah umum dikenal adalah partisipasi dalam kerangka demokrasi. Nah, argumentasi yang keempat ini yang agak dikatakan di sebuah buku yang ditulis oleh Eric Barron, yaitu argumentasi mengapa freedom of speech itu perlu. Argumentasi yang berkonotasi negatif gitu, karena dikatakan bahwa freedom of speech itu diperlukan karena adanya suspicion terhadap pemerintah, adanya kecurigaan terhadap pemerintah gitu. Apa yang dimaksud kecurigaan di sini bukanlah kecurigaan dalam arti mungkin yang biasa atau sehari-hari kita kenal, tetapi lebih banyak adalah kecurigaan yang berkaitan dengan sebuah peraturan perundang-undangan gitu ya. Jadi apakah peraturan perundang-undangan itu secara prosedur, kemudian secara substansi itu sudah dibuat dengan cara yang demokratis, dengan cara-cara yang diatur oleh hukum atau tidak gitu. Jadi adanya 4 argumentasi inilah yang mengakibatkan bahwa kita perlu untuk freedom of speech tersebut. Sekarang saya akan masuk pada, sebelum saya masuk pada kebebasan akademik, saya ingin menggunakan atau saya ingin quote dari Bung Hatta, yaitu sebuah quote yang disampaikan oleh Bung Hatta gitu ya, pada saat beliau menyampaikan pidato di depan universitas atau di Universitas Indonesia pada tahun 1956 gitu, dengan judulnya Tanggung Jawab Kaum Intelektual. Di dalam tersebut Bung Hatta menjelaskan mengenai peran universitas. Jadi bagaimana sebuah universitas itu harus berfungsi, harus berperan. Dan intinya beliau mengatakan bahwa universitas itu mempunyai peran yang penting dalam menyediakan pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab bagi masyarakat. Dan universitas pendidikan manusia yang bertanggung jawab. Dan titik berat dari pendidikan itu terletak pada pembentukan karakter dan watak, yaitu karakter serta watak yang cinta akan kebenaran dan berani mengatakan salah dalam menghadapi sesuatu yang tidak benar. Dan pendidikan ilmiah pada pendidikan tinggi itu dapat melaksanakan pembentukan karakter tersebut. Dan karena ilmu itu wujud mencari kebenaran dan membela kebenaran. Oleh karena itu, orang yang berkarakter akan tahu serta menghargai pendapat orang yang berlainan dengan pendapatnya sekalipun. Kemudian apabila juga pendapat itu bertentangan dengan pendapat umum gitu. Nah, jadi ini sudah diingatkan oleh Bung Hatta pada tahun 1956 tentang pentingnya peran universitas dalam mencetak pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Jadi titik berada pembentukan karakter, dia bertanggung jawab kepada masyarakat. Quote yang kedua saya ambil dari Sultan Syahrir yang dibuat pada tahun 1934. Lagi-lagi juga Sultan Syahrir ini menyinggung tentang kaum intelektual gitu ya. Jadi kaum yang dia berilmu sebetulnya. Nah, sekarang saya lanjutkan pada kebebasan akademik gitu ya. Di dalam bukunya, di dalam salah satu buku yaitu The Great American University, seorang profesor dari Columbia University mengatakan, the protection of ideas and expression from external political interference or repression become absolutely fundamental to the university. Jadi dia sudah mengatakan bahwa perlindungan terhadap ekspresi dan gagasan dari
interference gitu ya. Jadi dari pengaruh-pengaruh dari eksternal, terutama dari political interference ini, ataupun juga represi gitu ya, itu merupakan satu hal yang sangat fundamental yang harus dijaga oleh sebuah universitas. Dan secara umum kita mengetahui bahwa kebebasan akademik itu merupakan sebuah konsep hak atau juga hukum yang mengekspresikan keyakinan bahwa kebebasan kalangan akademik untuk mempertanyakan freedom of itu merupakan satu hal fundamental bagi sebuah misi lembaga akademik gitu. Dan bahwa ilmuwan itu haruslah memiliki kebebasan untuk melakukan pembelajaran atau mengkomunikasikan ide-ide atau fakta, termasuk yang tidak membuat nyaman bagi kalangan-kalangan eksternal seperti kelompok politik atau penguasa, tanpa dia pernah menjadi target sasaran untuk direpresi, kehilangan pekerjaan, atau dipenjara. Ini merupakan sebuah hal yang ideal. Meskipun tadi Profesor Suteki itu sudah menjelaskan bagaimana pengalaman beliau pada kenyataannya. Nah, meskipun sekarang bagaimana kita melihat sejarah dari perkembangan kebebasan akademik itu. Dia dapat ditelusuri dari masa Sokrates, konsepnya sendiri sebetulnya mulai diperbincangkan itu pada abad 12, yaitu pada abad 12, kemudian muncul dia pada abad pertengahan, dan dalam struktur sosial, universitas itu merupakan pusat kekuasaan dan prestis. Jadi dia menjadi pusat kekuasaan dan dia memiliki prestis tertentu. Dan umumnya pada waktu itu, universitas merupakan lembaga otonom, di mana fakultas itu dapat memilih membuat aturan. Namun sayangnya pada masa itu, peran ilmuwan untuk melakukan inquiry tadi, penyelidikan atau hal-hal yang menurutnya patut dipertanyakan untuk pengembangan keilmuan menjadi sangat terbatas. Dan pada saat itu keagamaan itu lebih mendominasi baik dari kurikulum maupun juga penyelenggaraan universitas. Dengan demikian konflik antara ilmu kalangan keagamaan itu menjadi tidak terhindarkan. Dan kondisi semacam ini juga dijumpai di universitas baik di Eropa maupun di Amerika. Namun pada abad ke-18 terdapat sedikit perubahan karena ada Enlightenment, terjadi sekularisasi di berbagai undang. Namun saat masa seperti itu hanya terjadi sebentar saja. Karena apa? Karena pada awal abad 19 terjadi lagi kemunduran atau retrogression hingga paruh abad 19 karena munculnya kelompok fundamentalis keagamaan. Nah, di Amerika sendiri karakter universitas paternalistik dan otoriter yang menghalangi kebebasan akademik yang ditandai dengan beberapa hal. Pertama, dosen itu lebih utama melakukan dibandingkan sebagai penelitian. Jadi dia lebih mengutamakan pengajaran dan pengajarannya itu pedagogik, bukan andragogi. Ketika dia mengutamakan sebagai seorang dosen, seorang teacher gitu ya, dibandingkan dengan peneliti, maka dia ketika orang melakukan penelitian itu tidak memperoleh insentif yang memadai, berbeda dengan mereka yang lebih banyak mengajar. Kemudian yang kedua, itu memandang para mahasiswa itu intellectually naive dan morally deficient. Jadi terlihat sekali hegemoni dari seorang pengajarnya. Akibat yang tadi saya katakan, pedagogi itu lebih dominan dibandingkan dengan andragogi, sehingga pengajaran itu hanya bersifat memorisasi atau repetisi gitu. Jadi hanya bersifat pengulangan, kemudian juga memorisasi. Ya, kebebasan melakukan inquiry tadi dihalang-halangi oleh sebuah teori yang dia sangat mendepankan pada doktrinal moralism, yang mengasumsikan bahwa suatu ide itu dapat dikatakan berharga atas dasar penilaian secara moral ide itu bermanfaat. Dan ini sikap yang tidak dapat diterima gitu ya oleh ilmuwan yang tadi mengatakan bahwa the right to inquiry itu merupakan satu hal yang penting bagi pengembangan keilmuan. Dan moral yang berkembang pada saat itu di Amerika adalah yang dikatakan atau kita mengenal slavery, atau baik di Amerika di belahan utara maupun juga di belahan selatan gitu ya. Kemudian lagi, dan ini saya ambil dari sebuah buku yang tadi saya katakan
who is afraid of academic freedom, dan dia menjelaskan betul bagaimana perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia perguruan tinggi gitu ya. Nah, saya ingin loncat yaitu pada Amerika itu juga menerima pengaruh dari universitas-universitas di Jerman gitu ya. Dan ada beberapa ciri dari universitas di Jerman, yaitu mereka sangat mengedepankan pada pencarian kebenaran gitu. Dan pencarian kebenaran itu dilakukan melalui menggunakan metode-metode tertentu, dan dosen itu sangat memiliki kebebasan untuk melakukan pengajaran dan kebebasan untuk melakukan penelitian dengan mengajukan tadi pertanyaan-pertanyaan secara keilmuan. Gitu. Nah, bahkan kontribusi terbesar Universitas Jerman terhadap konsepsi Universitas Amerika itu adalah asumsi bahwa kebebasan akademik itu sangat menentukan sebagai universitas. Jadi kalau sebuah universitas itu sebagai the true university, maka universitas itu harus memegang atau harus mengedepankan kebebasannya. Namun ada berbagai perbedaan, jadi apa yang tadi dialami gitu ya, bahwa dosen itu boleh mengemukakan pendapatnya di luar kampus, itu ternyata mungkin sangat dipengaruhi oleh perbedaan antara universitas di Jerman dan juga di Amerika, termasuk konsep dan praktek-prakteknya. Kalau di Jerman itu sangat mendorong para profesor meyakinkan mahasiswanya atas pandangan profesornya. Gitu. Sementara di Amerika sikap yang tepat itu adalah dia netral terhadap isu-isu yang kontroversial. Sedangkan yang kedua di Jerman itu membedakan secara tajam antara kebebasan di dalam dan di luar kampus. Di dalam kampus kebebasan untuk mengucapkan hal-hal secara luas itu sangat ditolerir, tetapi kalau di luar kampus, para profesor itu berkewajiban untuk sangat berhati-hati dan dia tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas politik tertentu atau dia sifatnya non-politik. Sedangkan Amerika menolak konsep limitasi tersebut. Mengapa Amerika sangat menolak? Karena kita semua tahu bahwa Amerika itu sangat individualisme, dia didasarkan pada paham individualisme, kemudian liberalis, dan atas dasar kebebasan berbicara mereka mengatakan bahwa kita dosen dapat saja berpartisipasi aktif di area masyarakatan dan melakukan berbagai tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan politik. Gitu. Nah, pada akhir abad 19, kemudian masuk pemilik modal besar yang menguasai industri. Dan pada saat itulah kemudian mulai terjadi gejolak di universitas. Gitu. Misalnya ada profesor di Cornell itu dipecat karena pidatonya dianggap sangat pro buruh. Kemudian juga